La nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita terhubung dengan Majelis Ta'lim Overseas Mengaji. Semoga ini jadi amal jariah buat para pengurus, jadi bekal yang indah nanti di akhirat, dan semoga Bapak Ibu yang mendengarkan ini mendapatkan manfaat, dan apalagi yang kita bahas adalah tentang akidah ya, tentang memahami dua kalimat syahadat. Kita sampai kepada pembahasan masih syarat la ilaha illallah, poin di mahabbah ya Teh, cinta ya Teh. Ya, cinta, Ustaz. Kelihatan? Kelihatan, Ustaz. Baik. Mahabbah. Jadi kita sudah bahas tentang syarat la ilaha illallah. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah yakin, yang ketiga adalah ikhlas, yang keempat adalah jujur, yang kelima ini yang kita bahas adalah mahabbah, yaitu cinta. Mungkin memang pembahasan ini agak panjang ya. Kalau memang bisa sekali mungkin sekali, kalau enggak kita coba 2 kali, karena pembahasan ini sangat penting tentang masalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dibaca Teh. 5. Al-mahabbah, cinta. Yaitu cinta. Maksudnya mencintai kalimat tauhid ini, mencintai isinya dan apa-apa yang ditunjukkan atasnya. Seorang hamba wajib mencintai Allah dan mencintai Rasul-Nya dan mencintai seluruh ajaran yang dicintainya berupa perbuatan ataupun ucapan, serta mencintai para wali Allah dan orang-orang yang patuh kepadanya. Rasa cinta yang benar akan melahirkan atau menimbulkan pengaruh yang baik terhadap anggota badan. Ia akan merasakan kenikmatan dalam mentaatinya, dan ia akan bersegera mengerjakan sesuatu yang dicintai Robnya dengan ucapan dan perbuatan. Jadi cinta itu mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai perintah-perintahnya, mencintai orang yang dicintainya. Nanti kita bahas tuh. Kenapa ini penting kita bahas cinta ini sebagai syarat la ilaha illallah? Karena orang kalau cinta Teh akan mengerjain apa yang diperintahkan oleh orang yang dicintainya. Ya, karena ibu cinta sama suami, pasti apa yang diperintahkannya akan melaksanakannya. Makanya cinta ini adalah syarat la ilaha illallah. Orang kalau udah cinta, ya, ini akan melahirkan, menimbulkan pengaruh yang baik pada anggota badan. Ya, akan merasakan kenikmatan dalam mencintainya. Bahkan ketika disuruh langsung bersegera. Nah, jadi kenapa kita bahas poin al-mahabbah ini? Karena ini akan sangat berefek sekali. Bahkan mewaspadai segala bentuk perbuatan maksiat. Orang kalau udah cinta berusaha gimana apa yang dibenci oleh yang dicintainya itu nggak dilakukan. Ya, sama manusia aja kita suka apa Teh? Kalau dia nggak suka begitu, kita nggak boleh begitu gitu lah. Ya, bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan menjauhinya karena yang dicinta ini nggak suka sama kemaksiatan, nggak suka sama perzinahan, maka dia akan menjauhinya. Benci dan marah kepada pelaku kemaksiatan, meskipun perbuatan maksiat itu sangat dicintai oleh nafsu dan terasa lezat. Taib, ini ayat yang akan kita bahas. Saya akan pakai pembahasan yang akan menyeluruh dari pembahasan ini. Taib, insya Allah di sini sudah dimasukkan semua yang ada di buku tersebut. Kita akan bahas tentang ayat ini, yaitu Al-Baqarah 165, dan kaitannya dengan Al-Mahabbah. Taib Teh, baca artinya. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah.
Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Dan seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab, bahwa sesungguhnya kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat keras azabnya. Baik. Kita lihat tafsir surat Al-Baqarah 165 ini menurut para ahli tafsir. Apa hubungannya dengan syarat yang kelima, yang ke berapa kelima, yaitu mahabbah. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam Jami'ul Bayan menyebutkan yang disebut dengan andad ialah serupa, sejenis dan setara. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. yakni mereka mengagungkan dan tunduk kepada sesembahan-sembahan itu sebagaimana seharusnya Allah diagungkan, dipatuhi. Jadi ada orang di zaman dulu ya, mereka itu menyintai sesembahan selain Allah seperti mencintai Allah. Nah, ini nggak boleh. Ya. Jadi mereka ini mencintai sesembahan selain Allah. Mereka mencintai patung, mencintai orang-orang soleh, seperti mencintai Allah. Maka ini termasuk salah satu hal yang dilarang. Jadi Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagai mencintai Allah. Jadi gini teh. Jadi ada orang mencintai selain Allah sama seperti dia mencintai Allah. Ini nggak boleh. Atau dia mencintai Allah lebih dan juga mencintai selain Allah sesembahan, walaupun Allah lebih tinggi, tapi dia mencintai sesembahan selain Allah, ini juga nggak boleh. Apalagi menyejajarkan gitu loh. Ya, ini poin yang pertama dari tafsir At-Tabari tentang tafsir Al-Baqarah 165 ini. Kemudian, jadi seharusnya gimana Pak Ustadz? Ya harusnya orang Islam ya hanya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dalam arti kata dalam penyembahan, ya. Kemudian kata Ibnu Katsir, yakni mereka menyamakan antara sesembahan itu dengan Allah dalam hal kecintaan, pengagungan. Ini syirik akbar. Ini syirik besar. Sedangkan orang-orang beriman jauh lebih besar cintanya kepada Allah daripada cintanya para penyembah berhala kepada berhala mereka. Karena orang-orang beriman tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Makanya cinta kita kepada Allah ya melebihi apapun. Bahkan melebihi diri kita sendiri. Melebihi cinta kita kepada orang tua. Melebihi apapun. Nah, orang-orang dulu enggak. Ya, mereka mencintai Allah tapi juga mencintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam tafsir At-Tabari ditafsirkan dalam ayat ini terdapat dalil bahwa mencintai Allah adalah wajib dan termasuk rukun iman yang paling agung. Bahkan ia adalah pokok dari seluruh agama. Taib. Ini poin-poin dari para ahli tafsir dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 165. Taib. Kemudian kita lihat sekarang fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lanjut ya. Pokok agama. Pokok agama dan fondasinya adalah mencintai Allah semata, dan hal itu mengharuskan membenci apapun selainnya yang menandinginya dalam kecintaan. Barang siapa mencintai sesuatu bersama Allah setara dengan cintanya kepada Allah, maka dia adalah musyrik. Jadi orang Islam nggak boleh ya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga mencintai selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa mencintai, menyamakan cintanya dengan kepada Allah, maka ini adalah musyrik. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan mahabbah. Mahabbah itu apa tadi teh? Cinta. Cinta. Cinta adalah ruh amal dan porosnya seluruh amal berputar padanya. Barang siapa beribadah kepada Allah tanpa cinta, maka ibadahnya seperti jasad tanpa ruh.
dan cinta yang benar meniscayakan sahnya tauhid. Jadi makanya kita kalau ibadah teh harus ada cinta, harus ada harap, harus ada takut. Ya, jadi kenapa ibu ibadah ya cinta? Ya, kenapa ibu ibadah harap? Harap apa? Masuk surga. Kenapa ibu ibadah? Karena takut. Jadi jangan sampai kita ibadah hanya harap doang, hanya takut saja. Tapi harus ada cinta. Inilah 3 pondasi dalam ibadah. Cinta, harap, takut. Tapi sekarang kita bahas apa kaitannya dengan syarat la ilaha illallah. Surat apa teh tadi teh? Al-Baqarah ayat Al-Baqarah 65. 165 mengabarkan tentang ada orang-orang yang mencintai tandingan-tandingan Allah sebagaimana dia mencintai Allah. Harusnya orang Islam hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa kaitannya mahabbah dengan la ilaha illallah? Kan kita lagi belajar syarat la ilaha illallah itu cinta. Para ulama menyebutkan syarat kalimat tauhid itu ada 8. Ya, ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, tunduk, menerima. Kemudian yang ke-8 kufur kepada togut. Kita lihat kedudukan al-mahabbah sebagai syarat. Syarat di sini disebutkan dalil tentang mahabbah adalah surat Al-Baqarah ayat 165. Ayat di atas yang tadi yang menunjukkan bahwa orang beriman memiliki cinta lebih kuat kepada Allah daripada apapun. Nah, di sini teh, apa sih efek orang mengalahkan cintanya kepada sesuatu daripada kepada Allah? Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum." Coba teteh ada terjemahannya? Saya lupa nih itu yang terjemahnya. Ada Ustaz, bentar. Ada. At-Taubah 24. Atau 24. Ah, ada terjemahnya Ustaz. Hmm. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Nabi Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan daripada berjihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan putusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Ini ayat bercerita tentang apa teh? Hati-hati Ya. orang yang mencintai siapa? Bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, istri-istrinya, keluarganya, hartanya. Terus apa lagi tuh? Perdagangannya, ya, tempat tinggalnya, melebihi cinta kepada Allah. Melebihi cintanya daripada kepada Allah. Maka di sini ada kalimat fatarabbasu. Terbasu ini ancaman teh. Maka ini At-Taubah 24 ini adalah dalil jangan sampai kecintaan kita kepada apapun di dunia ini melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta sama orang tua teh, tapi jangan sampai kecintaan sama orang tua melebihi cinta kepada Allah. Contoh teh, kita cinta sama orang tua. Terus orang tua nyuruh melakukan kesalahan. Gak usah sholat kamu. Kita ikutin nggak? Enggak, Ustaz. Enggak dong. Kenapa? Karena Allah udah perintahkan kita sholat. Gitu loh. Teteh sama suami cinta. Terus suami nyuruh sesuatu yang melanggar syariat. Maka nggak boleh. Jadi jangan sampai kecintaan kita saking cintanya sama anak. Akhirnya saya pernah loh teh ada orang. Dia murtad gara-gara anaknya biar sembuh teh penyakitnya. Jadi dia dengar di suatu agama itu suka dicipratin air terus sembuh gitu teh, paham nggak? Oh iya. Ya, akhirnya dia murtad supaya anaknya itu diciprat-cipratin. Udah 2 tahun teh, 2 tahun murtad sampai katanya suaminya aja nggak tahu dia murtad.
Ya, 2 tahun murtad, anaknya nggak kunjung sembuh. Akhirnya dia masuk Islam lagi kan, masuk Islam lagi. Terus jadi kenapa dia murtad gara-gara itu? Jadi kecintaan kepada anak, karena anak itu sakit ya, sakitnya parah. Hmm. Ya. Nah, apakah kecintaan kepada anak akhirnya dia rela murtad itu suatu hal yang boleh? Ya nggak boleh dong. Saking cintanya sama anaknya dan dia pengen anaknya sembuh, akhirnya dia murtad. Ya, nah ini kisah nyata teh. Akhirnya saya bilang sama dia, kalau nanti ibu masuk Islam lagi, terus anak ibu nggak sembuh-sembuh juga, ibu murtad lagi. Oh enggak Pak, ini ibu godaannya lebih gede loh gitu loh. Pasti setannya akan lebih marah karena ibu udah murtad nih dari agama apa dari non muslim masuk Islam lagi gitu kan, pasti setannya kesel kagak sukses gitu ya. Iya akhirnya teh baca syahadat lah. Habis baca syahadat saya nggak tahu kenapa. Menurut saya sih dia kurang kuat itu ya, kurang kuat ya. Langsung kesurupan teh. Oh, Jadi habis baca syahadat langsung kesurupan. Ya, saya cuman menyangka nih ibu kagak kuat gitu lah ya, nggak kokoh ya teh ya, nggak kokoh. Jadi bisa mungkin belum 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 stabil ya, karena masih mungkin berharap dengan agama yang lain. Ya wallahu alam. Tapi intinya ini ayat surat At-Taubah ayat 24 ancaman ya, ancaman. Ancaman teteh taruh di ini kali ya. Coba ditaruh di mana tuh? di Di chat di chat ya, biar orang-orang ngelihat artinya. Bagus ya, ini. udah Ya, Ustadz artinya ada udah ya. ada di chat ya. Jadi ya, jadi jangan sampai kecintaan kepada bapak-bapak, anak-anak, saudara, istri-istri, kemudian keluarga, harta, perdagangan, dan tempat tinggal lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Fatarabbasu ini tunggulah ya sampai Allah nanti akan berikan hukuman. Maka jangan sampai kita mencintai semuanya melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai istri, mencintai suami itu boleh ya. Ya ada cinta-cinta yang dibolehkan gitu loh. Jadi jangan sampai cintanya ini melanggar syariat. Ya, cinta yang paling hebat, paling tinggi adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika yang di bawahnya kecintaannya ini dilanggar, maka nggak boleh melebihi daripada ya tadi suami nyuruh nggak usah sholat, ibu harus tetap sholat karena kecintaan kepada Allah itu kecintaan yang lebih dari segalanya. Taib, ini surat At-Taubah ayat 24 pendukung hati-hati mencintai, dalam mencintai ternyata gara-gara cinta ini akhirnya cinta kepada harta berlebihan, kepada keluarga berlebihan, akhirnya cinta kepada Allahnya jadi berkurang, bahkan akhirnya Allah bisa dikalahkan cintanya. Contoh tadi gimana teh? Ada ya tadi, ada orang anak, ada ibu-ibu pengen anaknya sembuh, dia keluar dari Islam, ya karena cinta sama anak gitu loh. Tapi akhirnya menyebabkan dia murtad kan ini nggak benar. Tapi lihat dari hadis, lanjut. Hmm. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiga perkara yang barang siapa memilikinya akan merasakan manisnya iman. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada selain keduanya. Baik, ya. Jadi hendak kalau kita pengen memiliki manisnya iman deh. Manisnya iman ini apa contohnya? Nikmatnya ibadah. Ya, kita pengen merasakan manisnya ibadah. Maka hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Ya, kemudian juga ini pendukung-pendukung ya, Teh, ya. Pendukung-pendukung pentingnya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu selalu nomor satu, ya. Maka malah barang siapa yang pengen memiliki manisnya iman. Salah satu tafsir daripada manisnya iman ini adalah nikmat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, maka Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Kemudian ada lagi teh,
hadis dari Nabi tidak sempurna. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Baik, itu dari Quran dan hadis. Ya, kita lihat di sini. Ini belum ada kok terjemahannya pada kepotong. Ya, asar para sahabat di sini ya. eh jadi ceritanya gini teh. Ini di sini ada satu hadis Umar bin Khattab itu pernah bilang sama Nabi ya bahwa Nabi itu lebih dicintai daripada apapun kecuali dirinya. Paham nggak teh? Bahwa Nabi lebih dicintai dari apapun kecuali dirinya. Dirinya sendiri, paham teh? Ya, Hmm. jadi dia lebih jadi semuanya bisa dikalahkan dengan cintanya kepada Nabi kecuali dirinya. Maka Nabi mengatakan la walladzi nafsi biyadi hatta akuna habba ilaika min nafsik ya sampai engkau mencintaiku melebihi dari dirimu. Jadi nggak boleh mencintai Nabi, Nabi dicintai lebih daripada apapun kecuali diri sendiri gitu lah. Maka Nabi nggak boleh harus melebihi daripada dirimu sendiri gitu lah. Maka kemudian kata Umar, fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Maka kata Umar, sekarang aku lebih mencintaimu ya Rasulullah daripada diriku sendiri. Maka kata Nabi, al-an ya Umar. Sekarang wahai Umar. Ya, jadi di sini kalau dia kan gini teh. Kenapa Pak Ustadz di sini disebutnya mencintai Rasulullah? Kan kita lagi bilang mencintai Allah. Karena mencintai Rasulullah itu sama dengan mencintai. Jadi kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau orang mencintai Allah itu ikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nggak boleh mencintai Nabi setengah-setengah, nggak boleh mencintai Allah setengah-setengah. Jadi Allah dan Rasulnya harus lebih kita cintai daripada apapun, sampai pun kepada apa teh? Kepada diri diri sendiri. Ya, jadi kalau ditanya cintamu seperti apa kepada Allah, kepada Rasulullah, yang melebihi cintaku kepada apapun dan melebihi cintaku kepada diri sendiri. Berarti maka kata Nabi, Al-an ya Umar. Maksudnya sekarang cintanya udah benar gitu loh. Ya. Baik, kita lihat sekarang hakikat mahabbah dalam tauhid menurut Imam Empat Mazhab. Imam Malik berkata, cinta kepada Allah adalah menyesuaikan diri dengan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci. Jadi gini teh, gimana cara cinta kepada Allah? Jadi menyesuaikan diri dengan apa yang Allah cintai. Jadi kita harus kalau cinta sama Allah tuh harus tahu teh apa yang Allah cintai. Kemudian apa yang Allah benci. Berarti kalau apa yang Allah cintai dikerjain dong. Apa yang Allah benci diapain? Jauhkan, Apa yang Allah benci diapain? di, di, Ditinggalkan, ditinggalkan. dijauhkan. Ya. Jadi kata Imam Malik, jadi kita masih bahas mahabbah ya Bu. Nanti kita akan bahas kesalahan-kesalahan dalam mahabbah seperti apa. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu nggak bingung kan Teh? Agak, Teh, nggak agak. bingung kan? Ya, oh, Hah? lagi lagi loading, Ustaz. Ya, jadi kita lagi bahas tentang mahabbah. Mahabbah itu apa artinya? Cinta. Ya, jadi orang mukmin itu harus dia mengucapkan la ilaha illallah itu harus punya sifat mahabbah, mencintai. Nah, mencintai Allah itu bagaimana levelnya? Ya, mencintai Allah dan Rasulnya itu levelnya harus lebih daripada mencintai apapun sampai-sampai melebihi cintanya kepada diri diri Hmm. sendiri. Ya makanya tadi kita bahas ya, orang kalau udah cinta, dia akan melakukan apapun yang dicinta oleh yang dicintainya. Paham gak teh? Ya, Ya, betul. orang kalau udah cinta, dia akan meninggalkan apapun yang dilarang oleh orang yang dicintainya. Makanya kata Imam Malik, cinta kepada Allah menyesuaikan diri dengan apa yang Allah cintai. Jadi apa yang Allah cintai, ya kerjain. Hmm. Apa yang Allah benci, ya tinggalin. Ya. Makanya kita harus punya sifat mahabbah.
Mahabbah itu apa? Mencintai. Mencintai siapa? Allah. Ya. Mencintai siapa? Mencintai Rasulullah. Dan mencintai Allah dan Rasulnya harus melebihi daripada diri kita sendiri. Terus tadi di surat apa tadi? At-Taubah ya teh? Tambah ya, Ayat berapa tuh? 25. Ayat 25 ya. Di surat At-Taubah ayat 25 itu tadi disebutkan At-Taubah 24 ya, bahwa 24 ya, salah. ya jangan sampai kecintaan kita kepada bapak-bapak kita, kepada saudara kita, kepada istri-istri, kepada keluarga, kepada harta, kepada perdagangan, kepada rumah itu jadi mereka lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad, maka tunggulah azabnya. Jadi jangan sampai kita boleh mencintai keluarga, ya, tapi kedudukan mencintai keluarga harus di bawah kedudukan mencintai Allah dan Rasulnya. Kita harus cinta dong teh sama pasangan, ya kan? Mm. Ya, tapi ketika pasangannya menyuruh pada hal yang melanggar perintah Allah, ya, maka harus kita kalahkan. Terus misalnya kita harus cinta dong sama anak-anak, sama keluarga. Tapi jangan sampai kecintaan sama mereka mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya Pak Ustadz? Kecintaan sama anak akhirnya sehingga akhirnya cinta kepada Allah diabaikan. Ya tadi gara-gara anak pengen sembuh, akhirnya dia murtad masuk agama lain karena pengen anaknya sembuh. Ya, apa contoh kecintaan kepada harta teh? Misalnya gara-gara cinta harta, kerja sampai lupa ibadah. Nah, ini hubungannya ke situ lah teh. Ya, makanya kita kerja itu kan kerja kan bagi laki-laki kan wajib. Tapi jangan sampai akhirnya cinta pekerjaan akhirnya melalaikan cinta kepada Allah. Melalaikan apa? Melalaikan sholat. Ya. Nah, jadi terus kemudian apa keutamaan mencintai Allah? Keutamaan mencintai Allah itu diantaranya akan mendapatkan apa tadi teh? Manisnya Mas. iman. Manisnya iman ya. Jadi apa tuh manisnya iman Pak Ustadz? Manisnya iman itu orang enak dalam beribadah. Ya, makanya kalau orang dalam ibadah itu harus ada cinta, harus ada takut, harus ada harap. Maka ketika orang dalam beribadah memiliki pengen merasakan manisnya iman. Apa itu manisnya iman? Enak dalam melaksanakan ketaatan, maka Allah dan Rasulnya harus lebih dicintai daripada apapun. Ya kita pengen banget sholat khusyuk. Maka Allah dan Rasulnya harus lebih didahulukan daripada yang lainnya. Jadi kalau belum khusyuk juga mungkin bisa introspeksi diri gitu teh. Ya, jangan-jangan cinta Jangan-jangan. kita sama Allah masih belum, jangan-jangan belum sepenuhnya gitu. Kita pengen banget ya beribadah itu, ya taat kepada Allah itu nikmat, tapi belum sampai, mungkin harus ada yang kita introspeksikan. Mungkin kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulnya masih kurang. Makanya Umar bin Khattab ya dia mencintai Nabi daripada apapun kecuali dirinya. Ternyata sama Nabi belum cukup, nggak bisa. Sampai dia mencintai Nabi melebihi daripada dirinya. Ya akhirnya Umar, sekarang saya mencintaimu melebihi dari apapun termasuk diriku. Ya, terus kemudian juga kita tadi berkataan Imam Malik ya, cinta kepada Allah adalah menyesuaikan diri dengan apa yang Allah cintai. Berarti kalau kita cinta sama Allah, ya kita harus lihat apa yang Allah cintai. Allah cinta apa? Maka ada buku teh judulnya apa-apa yang dicintai Allah dan apa-apa yang dibenci oleh Allah. Itu bagus tuh teh. Ya kalau kita pengen tahu apa sih kecintaan Allah tuh cinta sama siapa aja sih, cinta apa aja sih, maka itu ada kitabnya tuh. Judulnya apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci. Ya. Jadi kalau kata Imam Malik, cinta kepada Allah menyesuaikan diri dengan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci. Jadi intinya kalau kita cinta Allah ya harus tahu apa yang Allah cinta dan apa yang Allah benci. Kedua ada Imam Syafi'i, lanjut. Seandainya cinta kepada Allah cukup dengan pengakuan, tentu tidak butuh bukti.
Namun cinta itu dibuktikan dengan mengikuti apa yang Allah perintahkan. Jadi kenapa teteh sholat? Itu tanda cinta teh. Ya, kenapa teteh bagi yang mampu disuruh haji? Berarti itu tanda cinta. Jadi kan sekarang kita teh kan kalau disuruh kenapa kita sholat ya wajib gitu doang kan. Iya, Sekarang ganti arahnya. Kenapa teteh sholat? Ya, ini bukan hanya kewajiban, tapi ini adalah tanda cinta kepada apa yang Allah perintahkan. Ya, jadi cinta kepada Allah ini butuh bukti. Ya, apa buktinya? Mengikuti apa yang Allah perintahkan. Dan Allah suruh kita apa? Sholat. Allah suruh kita puasa. Ya, berarti puasa adalah perintah Allah. Dan menjalankan perintah Allah adalah bentuk dari apa? Cinta. Apalagi teh, haji bagi yang mampu. Ya, terus apalagi bayar zakat. Ya, orang bayar zakat. Bayar zakat itu perintah. Uzmin amwalihim sadaqatan tutahiruhum tuzakihim dia. Bayar zakat itu adalah perintah. Tapi kenapa kita jalankan? Karena ini adalah bukti cinta kita kepada Allah. Itu dengan mengikuti perintah Allah. Ya, jadi nanti kita pakai tambahan ya. Kenapa sih sholat? Ya, sholat itu perintah Allah dan bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya? Ya, buktinya menjalankan perintahnya. Ya, termasuk kita kenapa ngikutin Nabi? Ini teh sebabnya nih teh. Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, katakanlah ya, kalau kalian mencintai Allah, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teteh ngikutin Nabi Muhammad itu adalah bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kenapa sih kamu ngikutin Nabi Muhammad? Nah, itu kan Nabi terakhir. Iya benar. Itu kan contoh teladan. Iya benar. Apalagi teh? Karena Allah perintahkan kita untuk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena siapa yang mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alias mencintai Nabi itu karena itu adalah bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya biar indah gitu teh ya. Jadi jangan cuman apa sih kudu sholat wajib tahu gitu teh. Ya. Nah, sambil ngegas lagi ngomongnya. Ya, jadi kalau ditanya kenapa sih sholat? Sholat itu adalah kewajiban dan sholat itu adalah perintah Allah. Dan sholat adalah salah satu bentuk daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Udah paham deh? paham insya Allah Ustaz ya. Nah, lanjut. Imam Ahmad bilang apa? Barang siapa? Barang siapa mencintai selain Allah bersama Allah dengan cinta yang setara atau lebih didahulukan, maka ia telah berbuat syirik. Tauhid Ah, lanjut. Tauhid yang benar ialah Allah lebih engkau cintai daripada dirimu, anakmu, orang tuamu, dan seluruh manusia. Balik lagi ke At-Taubah 24 tadi teh. Ya. Ya. Heeh. Nah, tuh At-Taubah 24 tuh penting banget loh. Ya, jangan sampai rumah. Coba, emang rumah bisa teh bikin orang lalai? Bisa Ustaz. Kan tadi ada rumah kan? Ya kan? Heeh. Ya kan? Ada iya, Harta perniagaan. perniagaan. Terus rumah-rumah. Iya. Ya, jadi jangan sampai cinta sama orang tua, ngurusin orang tua, tapi ninggalin sholat ya salah tuh. Oh, cinta sama istri, tapi istrinya maksiat, dibiarin. Salah tuh. Ya. Oh, cinta sama anak, anaknya dibiarin kagak sholat. Ya, anaknya dibiarin melakukan kemaksiatan. Oh, katanya cinta sama Allah. Tapi ya, jadi misalnya gini, cinta kepada perniagaan. Misalnya apa? Perdagangan, pekerjaan. Jadi buat bapak-bapak, bekerja itu ibadah. Tapi jangan sampai meninggalkan ibadah yang lainnya
Yaitu apa? Ya perintah-perintah Allah. Apa? Bukan hanya sholat cari yang halal. Betul? Iya. Iya. Kenapa sih nyari yang halal? Wah, gue takut masuk neraka. Jawabannya gitu doang kan teh. Kalau gue mas makan yang haram, nanti gue masuk neraka. Boleh jawab begitu. Tapi yang bagus kan, kenapa sih nyari yang halal? Mencari yang halal itu perintah Allah. Dan bentuk kecintaan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, apa yang kita lakukan semuanya adalah bentuk daripada cinta kita kepada Allah akan bentuk cinta kepada Allah. Dan bagaimana cara mencintai Allah? Ya jalankan perintah-perintahnya. Sesuaikan. Ya. Kemudian tinggalkan larangan-larangannya. Taib. Uh, kemudian Imam Abu Hanifah. Lanjut Wajib. Wajib atas seorang hamba mencintai Allah Ta'ala dengan hatinya, dengan kecintaan yang tidak ada seorang pun dari makhluknya yang menyekutuinya, dari sisi bahwa dia adalah ilah. Ilah. Ilah ya. Wajib wa yajibu 'alal 'abdi an yuhibba Allah Ta'ala biqalbi. Wajib atas seorang hamba mencintai Allah Ta'ala dengan hatinya. Ya, dengan kecintaan yang tidak ada seorang pun dari makhluknya. Taib, kita lihat sekarang tingkatan mahabbah. Nah, ini penting nih Teh. Ya, ini biar lebih jelas lagi nih. Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin membagi cinta kepada 4 tingkatan Teh. Satu, mencintai Allah melebihi segalanya. Ini wajib dan inti tauhid. Dua, mencintai apa yang Allah cintai. Apa contohnya Teh? Salat, jihad, puasa, apalagi ya pokoknya yang haji, zakat itu yang Allah perintahkan. Ini tanda apa teh? Kesempurnaan iman. Ya, tiga, mencintai makhluk karena Allah. Boleh, bahkan ibadah. Jadi kenapa teh mencintai makhluk? Ya, jadi mencintai makhluk itu boleh, tapi karena Allah. Ya. Kemudian ini boleh, bahkan ibadah. Ya, ya. Misalnya teteh mencintai apa suami, ya karena Allah yang nyuruh kan teh, ya mencintai orang tua, itu kan disuruh oleh Allah. Kemudian mencintai ciptaan-ciptaannya, binatang, tumbuh-tumbuhan, boleh nggak apa-apa teh. Nah yang keempat teh, mencintai sesuatu setara melebihi Allah, setara nggak boleh, apalagi melebihi. Ini namanya apa tadi? Syirik akbar. Paham teh? Coba pahami dulu. Ngerti nggak? Halo? Iya, lagi Ya, mikir Ustaz. Bedanya apa? coba, coba. Nomor satu, tingkatan satu, mencintai Allah melebihi segalanya. Pokoknya nggak boleh ada yang nomor dua, kecuali Allah dan Rasulnya. Ya, maka ini apa? Wajib. Ini inti tauhid. Ya, ya. Kedua, mencintai apa yang Allah cintai. Contoh, Allah mencintai apa? Salat. Allah mencintai jihad. Allah mencintai ini bisa jadi perintah teh. Ya, Allah mencintai apa? Puasa, zakat. Pokoknya perintah Allah kan banyak teh. Iya. Ya, maka ini tanda apa? Orang yang menjalankan ini berarti tanda kesempurnaan iman. Ya, jadi kalau nomor satu itu wajib. Ya, mencintai Allah melebihi segalanya. Kalau nomor dua, ini tanda kesempurnaan iman. Ya, jadi buktikan cinta kepada Allah itu menjadi 4 tingkatan. Jadi pembagian cinta kepada Allah itu ada 4. Satu, mencintai Allah melebihi segalanya. Yang kedua, mencintai apa yang Allah cintai. Ya, seperti sholat, ya, dan lain-lain. Maka kita menjalankan sholat itu adalah bentuk Pencinta. cinta. Ya, kenapa kamu zakat? Ya, cinta Allah. Ya, bukan hanya sekedar perintah. Kenapa kamu ya haji? Ya, cinta Allah. Karena Allah perintahkan kan. Ya. Kemudian nomor tiga, mencintai makhluk karena Allah. Ini boleh. Ya, teteh mencintai suami, mencintai anak, mencintai orang tua, kan itu semua diperintahkan oleh Allah. Ini boleh. Ya, cuman kecintaannya di mana teh?
nggak bisa ngalahin ke atas, paham nggak? Iya, iya. Iya, contoh Paham. mencintai suami, ya ada porsinya kan. Ketika suami menyuruh untuk mendekatkan diri kepada Allah, teteh kerjain. Tapi ketika suami menyuruh untuk melanggar perintah Allah, ya teteh nggak boleh. Ya, jadi jangan sampai mencintai suami lebih tinggi daripada mencintai Allah. Hmm. Gimana caranya mencintai suami lebih tinggi daripada Allah? Suami nyuruh sesuatu yang salah, suami menyuruh sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, misalnya sholat, tapi ibu malah ngikutin suami. Berarti suami lebih ibu cintai daripada Allah, gitulah. Oke. Hmm. Paham? Paham, saya paham insya Allah, Ustaz. Kemudian mencintai makhluk karena Allah tadi. Jadi cintai orang tuamu, cintai suamimu, cintai istrimu, cintai pasanganmu, cintai anakmu, cintai semua yang Allah cintai, ya, maka ini boleh. Bahkan ibadah. Ya kenapa? Ya karena memang Allah nyuruh. Tapi jangan sampai kecintaan kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak akhirnya mengalahkan cintanya kepada Allah. Gimana caranya? Bisa. Ya, istri maksiat dibiarin. Padahal kan itu melanggar larangan Allah. Harusnya suami ngasih tahu dong. Ya, suami nyuruh kita salah, ibu disuruh nggak sholat, malah ngikutin. Ya berarti suami lebih tinggi daripada cintanya kepada Allah. Gitu. Nomor 4, mencintai sesuatu sebanding atau melebihi Allah. Ini syirik besar. Ya, ya. Jadi nomor 4 ini bisa jadi itu teh kejadian juga pada kita takutnya gitu lah. Ya, Iya. maka jangan sampai mencintai sesuatu akhirnya melebihi cintanya kepada Allah atau melebihi setara dengan Allah. Paham deh? Paham, insya Allah, Ustaz ya. Baik, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham ini tingkatan level 1, 2, 3, dan 4. Level 1, saya ulangi, mencintai Allah itu melebihi segalanya. Gak boleh Allah jadi nomor 2, ya. Selalu nomor 1. Allah selalu didahulukan. Insya Allah teh kalau Allah didahulukan, yang lainnya akan dimudahkan. Gitulah. Kedua, mencintai apa yang Allah cintai. Allah mencintai sholat, Allah mencintai zakat, puasa, maka cintai. Jadi nggak boleh ada orang bilang nggak ada zakat, nggak boleh. Ya, jadi kita cintai apa yang Allah perintahkan. Kemudian mencintai makhluk kan Allah, suami, anak, istri, pasangan itu kita mencintai mereka kan Allah yang suruh. Nah, maka itu boleh, nggak apa-apa. Ya, yang keempat, mencintai sesuatu setara atau melebihi Allah, maka ini syirik besar. Mencintai suami, tapi lebih tinggi daripada Allah. Ya, seperti apa contohnya tadi? Ya, suami nyuruh nggak sholat, ibu nurutin, nggak boleh kayak begitu. Ya, baik. Kemudian selanjutnya, ini kesimpulan 165 nih teh. Al-Baqarah 165 yang tadi ya. Iya, Yang tadi kita ada At-Taubah 24 ya teh ya. iya. At-Taubah 24 tuh hati-hati ya. Jangan sampai kecintaan kepada manusia, kepada benda, kepada rumah melebihi cintai kepada Allah dan Rasulnya dan jihad, nanti ada ancaman. Nah, tadi yang dibahas di awal tuh Al-Baqarah 165 ada orang-orang yang mencintai Allah, mencintai sesembahan selain Allah seperti mencintai Allah. Nah, ini syirik besar ini. Taib, kesimpulan Al-Baqarah 165 apa teh? Satu. Satu, menyamakan cinta kepada selain Allah dengan cinta kepada Allah sama dengan syirik akbar. Dua, orang beriman wajib memiliki cinta tertinggi hanya kepada Allah. Tiga, Taib. mahabbah, eh, Mahabbah adalah mahabbah adalah syarat sah la ilaha illallah. Tanpanya kalimat tauhid tidak bermanfaat. ya percuma teteh ngucapin sesuatu nggak ada cinta. Ya kan? Ya. Ngucapin sesuatu, saya cinta, tapi nggak ada cinta. Ya, makanya kita ngucapin la ilaha illallah
tapi kok nggak ada cintanya. Maka akhirnya kalimat tauhidnya ini akan ternoda. Karena dia ngucapin la ilaha illallah tanpa ada cinta kepada Allah. Gimana? Ya, ngucapin sesuatu, cinta, aku cinta sama Allah, tapi nggak ada cinta. Makanya syarat la ilaha illallah itu adalah cinta. Keempat, Keempat, bukti mahabbah bukan sekedar pengakuan lisan, melainkan mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, mendahulukan ridhonya atas hawa nafsu. baik. Ya, nah ini, jadi bukti mahabbah tuh, cinta itu bukan hanya di lisan, melainkan ikuti perintah Allah. Apa perintah Allah? Ya, jalankan. Apa yang dicintai-cintai Allah? Ya, jalankan. Jauhi larangannya dan mendahulukan ridhonya atas hawa nafsunya. Taib Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, lanjut La ilaha illallah berarti tidak ada sesembahan yang yang hak kecuali Allah dan ibadah dibangun di atas puncak cinta yang disertai puncak kerendahan dan ketundukan. baik. Ya, sekarang kita lihat sekarang nih mungkin lebih gampang ini teh. Ya, ini kalau tadi kan semua definisi-definisi teh. Ya, Ya. nah, mungkin agak bingung-bingung dikit, loading-loading dikit gitu ya. Mungkin ibu-ibu lebih gampang pakai contoh. Contoh mahabbah yang benar, tanda sahnya tauhid. Satu, mendahulukan perintah Allah atas keinginan nafsunya. Nah, ini yang tadi dibahas di teh At-Taubah 24. Ya, masih ingat kan At-Taubah 24 ibu-ibu? Oke. Ya. Nah, contoh nyata, contoh teh baca. Contoh nyata, seorang pedagang meninggalkan transaksi riba meskipun untung besar karena cintanya pada Allah lebih besar daripada cintanya pada harta. Wih, sulit, sulit bagi orang yang, Sulit. Ya. ya kan ibu-ibu udah mau dibayar pakai debit. Tiba-tiba di kasir ditanya, ibu punya kartu kredit Bank Anu? Iya. Kalau punya, nanti diskon 30%. Tadinya ibu-ibu udah kayak soleha banget gitu ya. Begitu dengar kata-kata diskon dari bank kredit Anu, langsung bertanduk lagi. Maka ingat ayat ini. Ya, atau bah 24, atau bah 24, atau bah 24. Ya, mana apa Pak Ustadz? Nggak boleh ya kan? Riba memang dilarang. Ngajakin perang kan. Orang riba mah ngajakin perang Allah dan Rasulnya, Bu. Mm-mm. Siapa coba yang berani perang sama Bapak Ibu perang sama Firaun aja takut? Gimana perang sama manusia aja takut? Gimana perang sama Allah dan Rasulnya? Maka ketika seorang pedagang meninggalkan transaksi riba, kadang-kadang kan kesel teh, kita mau beli mobil tuh kalau cash disulitin. Iya, iya, betul. Kalau riba, wah, Kalau kredit ya gampang, Ustaz. kalau kredit gampang gitu loh. Malah ditanya gitu, Bapak kenapa cash? Mendingan kredit. Kan kredit mah uangnya bisa dipakai, Pak. Bisa buat ini, bisa buat itu. Pret. Ya, padahal betapa banyak orang nggak bisa bayar kredit. Ya, malah hasilnya jadi jebakan. Jadi betapa banyak orang yang akhirnya pengen tadi ibu-ibu pengen bayar cash, tiba-tiba di kasir ibu punya, kalau saya sih udah suka berani ngomong begini deh. Bapak punya kredit anu, nggak usah Pak, saya maunya cash, gitu ya. Bapak nggak mau ini nih, nggak boleh Mbak, riba. Iya. Ya biasanya udah kalau udah dibilang gitu dia nggak akan nanya lagi gitu karena dia udah tahu ini orang ini mungkin udah ngerti ya udah gitu. Kenapa? Kan Allah udah larang ayat di bawahnya teh apa? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli tapi mengharamkan Riba. riba. Itu Al-Baqarah 275. Jadi contoh pedagang yang lebih mencintai Allah daripada perdagangan adalah dengan meninggalkan transaksi riba. Walaupun untungnya gede. Mengkali ya, untung gede saya nggak ngerti dah. Ya.
Contoh nih teh, ada jamaah saya, dia ditawarin teh sama, jadi dia punya restoran teh. Di restoran itu, restorannya bagus, keren. Ditawarin jualan miras. Hmm. Jualan, dan bayarnya bisa nanti berapa gitu, dikasih bulan 6 bulan gitu. Kalau itu pun kalau yang laku gitu teh, paham nggak? Iya, paham, paham, Ustaz. Jadi misalnya nih gua kasih miras total 100 juta, sekian botol, 100 botol. Bayarnya nanti dan 6 bulan. Itu pun yang laku aja gitu lah. Tapi bapak itu bilang, lu nggak tahu Ustadz gua ada di Bintaro. Jadi ya salah ngomong begitu kan, harus gitu ya. Jadi kalau Ustadznya nggak ada di Bintaro gimana gitu lah. Jadi jamaah saya bilang karena saya ditinggal di Bintaro, terus restoran dia juga di Bintaro teh gitu lah. Lah, lu nggak tahu Ustadz gue di Bintaro gitu loh. Ntar kalau Ustadz gue ngeliat gimana gitu loh. Ya harusnya nggak boleh begitu tuh ya. Kalau Ustadznya ngerti pindah gimana ya. Jadi akhirnya ditolak tuh teh, ditolak. Ya walaupun wah apa mungkin akan rame orang gitu dan lain sebagainya ya untuk mabuk di situ jangan, tapi dia tinggalin. Contoh lagi ada satu bapak, dia tuh ya bisnis kapal-kapal gitulah teh. Terus sambil bawa sesuatu dari Rusia, ada yang nawarin bawa ini minuman keras teh. Cuman bawa doang gitu loh, bawa doang, bawa doang. Wih, katanya ditawarinnya berapa mungkin sampai ratusan juta gitu bawa doang gitu teh. Jadi dia kan bawa barang. Misalnya yang dibawa minyak teh, yang misalnya, Hmm. misalnya yang dibawa minyak gitu loh. Nah, ya udah bawa juga deh ini minuman keras dari Rusia, Kak. Saya lupa Rusia kalau nggak salah. Ditawarin untungnya sekian nih kalau kamu bisa bawain ini. Dia nanya sama saya, ya nggak boleh Pak. Ya nggak boleh. Karena itu kan minuman keras. Oh, ya. Ya, kenapa? Kan haram. Sampai orang yang mabuk itu ya tidak diterima sholatnya sampai 40 hari. Itu yang mabuk deh. Gimana yang fasilitasin? Ya, jadi kita lagi belajar surat At-Taubah ayat berapa teh? 24. 24. Ya, jangan sampai kecintaan kepada orang tua, kepada anak, kepada saudara, kepada pasangan, dan kepada keluarga, kepada harta, kepada perdagangan, kepada rumah, lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka fatarabbasu. Ini ancaman. Contohnya apa? Cinta kepada perdagangan mengalahkan cintanya kepada Allah. Ya, cinta kepada Allah akhirnya dalam perdagangan misalnya. Maka dia meninggalkan transaksi riba. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita untuk meninggalkan riba. Sebagaimana Al-Baqarah 275. Hmm. Contoh lain teh, contoh dari sahabat, cinta yang mengalahkan jiwa. Contoh teh, lanjut kisah. Kisah Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu ketika hendak dibunuh kaum musyrikin, mereka bertanya, artinya, apakah engkau suka Muhammad berada di tempatmu dihukum mati? Ia menjawab, demi Allah, aku tidak suka Nabi tertusuk duri sekalipun, sementara aku duduk bersama keluargaku. I- Ini, Ini menunjukkan cinta yang mengalahkan cinta kepada jiwa sendiri. ngerti nggak teh? Jadi Hubaib ini kan mau dibunuh gitu loh. Terus dipermisalkan, mau nggak kalau kedudukan kamu digantiin sama Nabi Muhammad gitu teh. Ya, kamu nih yang lagi mau dibunuh nih digantiin sama Nabi Muhammad, mau nggak? Dia bilang apa? Demi Allah, aku tidak suka Nabi tertusuk duri sekalipun. Sementara aku duduk bersama keluargaku. Jangankan Nabi dibunuh. Nabi ketusuk duri aja saya nggak rela gitu lah. Oh ini cinta yang luar biasa nih. Cinta yang mengalahkan jiwanya. Makanya kan kita harus mencintai siapa tadi? Nabi Muhammad SAW melebihi cinta kepada diri kita sendiri. Ustadz, oh kita kan lagi ngomongin cinta sama Allah. Kenapa ada Nabi Muhammad? Karena mencintai Nabi Muhammad adalah bentuk cinta kepada apa sih? Kepada Allah. Mhm. Cinta kepada Nabi Muhammad adalah bentuk kepada cinta kepada Allah.
Ya, jadi Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan mencintai Nabi Muhammad, ya, mengikuti Nabi Muhammad adalah bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita cinta Allah, ikuti Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad, jalankan syariat Nabi Muhammad, itu bentuk cinta kepada Allah. Yang Allah perintahkan sebagaimana qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Makanya Ubay bin Adi ini biarin deh gue yang ngerasain. Asal Nabi Muhammad gak apa-apa. Wah, keren banget itu. Ya, lanjut. Contoh dari tabi'in, Ibrahim An-Nakhai berkata apa? Mereka, para sahabat, membenci membiasakan diri pada sesuatu yang makruh karena khawatir hati mereka terbiasa membenci apa yang Allah cintai. Ini contoh bagaimana mahabbah kepada Allah menjaga seseorang bahkan dari perkara makruh. Ngerti nggak teh? Hmm. Sampai-sampai mereka itu nggak suka ngelakuin yang makruh teh. Makruh itu apa sih? Sesuatu yang dibenci, ya apa? Sesuatu yang dibenci gitu loh teh. Karena khawatir hati mereka terbiasa membenci apa yang Allah cintai. Jadi misalnya perkara-perkara yang makruh dalam sholat, misalnya apa teh? Makruh dalam sholat misalnya. Contoh makruh dalam sholat, misalnya orang nguap gitu teh. Nguap, nguap. Ya, Ya. kan perkara-perkara makruh dalam sholat tuh banyak teh. Misalnya ini teh tangannya lagi sujud. Tangannya lagi sujud ini nempel ke lantai teh. Ini nih apa sih tangan apa nih namanya? Kan kita kalau sujud kan tangan diangkat kan teh, Iya. sikunya. Nah ini Ya. tangannya diituin ke sajadah gitu, Ah, ditempelin. Itu kan kayak ditempel. anjing. Ah, Ya, ya. itu kan kayak anjing, nggak boleh. Kita, jadi ada banyak hal-hal yang makruh dalam sholat. Ya, maka kita tinggalin tuh yang makruh-makruh dalam sholat. Kenapa? Karena takut akhirnya hati ini jadi terbiasa terhadap sesuatu yang dibenci gitu loh. Mhm. Jadi kan ada yang disunnahkan, ada kan teh? Ada Mhm. yang disunnahkan, ada yang di apa? Ada yang dimubahkan, dibolehkan, ada yang dimakruhkan. Ya, maka meninggalkan yang makruh ini eh, apa? Mereka ini meninggalkan yang makruh ini karena takut terbiasa. Terbiasa apa? Terbiasa menjalankan hal-hal yang dibenci. Akhirnya jadi biasa deh. Gitu. Coba Teteh, apa coba contohnya yang makruh apa? Makan makan pete, Ustaz. Nih, nih contoh makruh nih ya. Misalnya Teteh makruh itu makan bawang. Oh, bawang. Ya, misalnya makan makan bawang mau makan kan kalau kita mau sholat nggak boleh ini teh, nggak boleh apa, nggak boleh makan bawang kan? Ya, nggak boleh makan bawang, bawang mentah ya teh ya, bawang mentah ya. Kenapa? Karena malaikat kan terganggu dengan baunya. Maka kita tinggalin gitu. Jadi eh, jadi kalau makro itu kan sesuatu yang di apa? Yang dibenci gitu ya, yang dibenci. Makanya kalau misalnya contoh makro banyak tertawa. Oh. Tuh, banyak tertawa kan makro ya, cekakak cekikik baik. Terus makro berbicara tanpa faedah. Ngerti Hmm. nggak? Coyong ngelantur tapi nggak ada manfaatnya. Ah, Ya. Terus apalagi tadi apa ketawa ya. tawa. Makro, nah ini nih. eh apa? Makruh diantaranya berbisik dua orang di depan orang ketiga. Ngerti nggak teh? Iya. Ah. Misalnya teteh lagi bertiga, teteh berbisik berdua. Itu nggak boleh gitu loh. Ya. Terus makruh lagi memuji berlebihan orang lain di depannya gitu loh. Oh, kamu mah solehah banget ya, kamu mah gitu loh. Ya, itu nggak boleh ya. Kemudian makruh bertamu terlalu lama. Itu makruh tuh teh. Ya, orang yang punyanya udah nggak enak kan dia, dia masih betah weh. Ya,
makruh bertanya tentang hal-hal yang nggak perlu gitu. Ya, misalnya bertanya itu anjing Ashabul Kahfi itu tipenya apa ya? Tipe 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 bulldog, tipe herder apa? Nah, itu kan suatu yang apa ya? Nggak perlu gitu loh. Ya, itu kalau Abu Hurairah tuh suka suka piara kucing ya. Kucing apa ya? Anggora, apa kucing British gitu loh. Makruh nggak perlu itu mah. Ya, nah ada lagi teh makruh menolak hadiah tanpa alasan. Oh, Ya, kan jadi orang kalau dapat hadiah kan nggak boleh ditolak teh, kecuali ada alasannya. Ya, misalnya itu barangnya haram baru boleh. Ya. Eh, jadi kalau kata Ibnu Qudamah mah menolak hadiah tanpa alasan itu menyakiti pemberi hadiah dan hukumnya makruh gitu loh. Apalagi teh makruh menceritakan semua yang didengar gitu loh. Apa yang didengar diceritain semua, makruh nggak boleh. Ya, karena nggak semuanya pantas diceritakan. Apa teh lagi makruh minta-minta kepada orang lain tanpa keperluan. Ya, banyak minta-minta gitu loh. Ya. Nah, dan lain-lain. Nah, semuanya itu ditinggalkan oleh para sahabat ya, karena takut terbiasa dengan hal-hal yang dibenci, akhirnya nanti jadi bisa melakukan yang haram kan teh. Ya, paham ya? Masya Allah ya. Contoh mahabbah yang rusak, apalagi nih? Satu. Satu, mencintai harta melebihi Allah. Contoh, seseorang meninggalkan sholat Jumat karena sibuk berdagang. Lalu, Tuh, ya, tuh dalilnya. Surat Al-Jumu'ah ayat 11, ya. Di sini juga ada perkataan dari Ibnu Qayyim bilang apa tadi? Barang siapa? barang siapa perdagangan lebih ia cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, maka ia telah menjadikannya tandingan bagi Allah. Makanya anak saya kemarin terlambat sholat. Dia bilang gini, ayah aku minta maaf ya. Tadi aku terlambat sholat gitu. Kenapa? Tadi ada yang transaksi 650.000. Jadi dia, jadi dia lagi lagi ada transaksi 650.000 gitu ya. Kamu lebih baik kehilangan duit daripada ketinggalan sholat jamaah, saya bilang gitu. Iya, 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 kata dia gitu. Jadi jangan sampai ya karena akhirnya apa ngurusin harta dia nggak jumatan teh. Emang kadang-kadang ya teh ya kalau lagi jumatan dulu kan saya juga pernah ngurusin bengkel gitu ya. Itu kalau mau jumatan ada aja tuh orang datang perbaikan tuh ya. Jadi kayak cobaan gitu lah, diuji banget. Ya, pada ya udah kalau kita konsisten nanti Pak habis Jumat gitu. Kalau dari Rizky mah gak kemana kali. Ya, kalau kita bagus servisnya pasti kan dia datang lagi. Ya, apalagi contohnya, lanjut deh. Eh, Nomor dua, mencintai pemimpin atau tokoh melebihi hukum Allah. Contoh, seseorang membela pendapat gurunya atau ulamanya meskipun jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah karena segan atau cinta berlebihan pada sang guru. Iya, gurunya bilang ini halal, padahal Allah udah haramin deh. Dia ikut gurunya, berarti ini cinta yang salah. Ya, membela pendapat gurunya, ustadznya, kiainya, padahal bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka ini kita lagi bahas apa tadi? Cinta-cinta yang salah gitu teh. Ya, cinta-cinta yang Cinta menyala ya cinta yang rusak gitu loh. Tadi kan udah kita bahas tuh. Contoh tadi mendahulukan perintah Allah atas keinginan nafsu. Misalnya tadi pedagang ya meninggalin riba ya pada untung gede. Ini bentuk cinta kepada Allah. Contoh lagi sahabat yang cintanya sama Nabi mengalahkan jiwanya. Udah dibahas tadi. Kemudian contoh lagi para sahabat itu ninggalin yang makruh-makruh gitu loh. Ngeri, takut terbiasa apa?
terbiasa melakukan yang dibenci. Takutnya nanti nambah kan teh, Mm. nambah jadi yang haram lagi ya. Terus, nah sekarang kita bahas contoh mahabbah yang rusak, mencintai harta melebihi mencintai Allah. Contohnya tadi ninggalin sholat Jumat karena transaksi ini transaksi itu, karena banyak konsumen, banyak akhirnya nggak Jumatan. Mencintai pemimpin, tokoh, ustadz, kiai, padahal pendapatnya bertentangan dengan Al-Quran. Ini juga nggak boleh, ya. Kemudian mencintai hawa nafsu, ya. Contohnya ini afarai tamanitahu zailahahu hawahu, ya ini tentang ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Apa contohnya nih teh? Contoh teh menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan ya teh ya. Iya. Ya, apa contohnya? Seorang tahu zina itu haram, namun tetap melakukannya karena cinta syahwat mengalahkan cinta kepada Allah. Seorang tahu gibah itu haram, namun tidak bisa meninggalkannya karena lebih mencintai apa? Kebiasaan dan pergaulannya. Jadi ya ibu-ibu ya stop gibah. Kenapa? Ya bukan hanya amal Anda bisa pindah nanti, tapi karena Allah melarang gibah. Maka tinggalkan gibah karena cinta kepada Allah. Karena Allah melarang gibah gitulah. Ya, terus mencintai lagi teh. 4, mencintai Cintai. kuburan atau wali melebihi Allah. Syirik akbar. Seseorang bernazar menyembelih atau meminta hajat di kuburan wali karena cintanya kepada wali tersebut melebihi cintanya kepada Allah. Inilah. Jadi ya ini kembali lagi ke Al-Baqarah 165. Jadi kalau mau bernazar ya menyembelih itu mah nggak boleh untuk kuburan. Ya bernazar kan misalnya bernazar itu karena Allah. Menyembelih ya karena Allah. Bukan menyembelih karena minta di kuburan. Maka ketika kita bicara tentang orang yang ke kuburan, ada mereka yang meminta kepada kuburan. Nah, ini katanya cinta Allah. Kok nggak doa sama Allah? Padahal Allah bilang, Udu'uni, berdoalah kepadaku. Ya, tapi mintanya sama kuburan. Kenapa nggak langsung sama Allah? Ya, baik. Ya, eh kemudian, nah ini masih panjang. Boleh sekali lagi teh Boleh nanti. Ustaz, nanti bulan Iya depan iya. dilanjutkan Oh, insya Allah ya. lanjutkan lagi insya Allah. Contoh-contoh dari Ibnu Qayyim tentang tolak ukur praktis mahabbah yang benar. Jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, dengan adanya mahabbah dalam dalam tauhid kita, maka kita akan mudah dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kenapa? Karena kita akan pengen uh, membuat senang, membuat kenapa kita melakukan sesuatu? Karena kita mencintai bukannya sekedar perintah. Maka ketika kita ditanya kenapa sholat, ya perintah. Padahal sholat adalah bentuk cara mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Anda tinggalkan riba? Karena bentuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan larangannya. Maka kembali lagi kepada kata penulis tadi di awal, ya. Kalau orang punya sifat apa tadi? Cinta, maka sifat cinta ini akan uh, memotivasi untuk melakukan amal-amal yang diperintahkan. Ini di sini kata nulis nih di sini ada nih teh. Boleh dibaca teh. Rasa cinta yang benar ada Rasa cinta yang benar akan yang saya melahirkan. kursorin. Hah? Ya, saya Lanjut. rasa cinta yang benar akan melahirkan atau menimbulkan pengaruh yang baik terhadap anggota badan. Ia akan merasakan kenikmatan dalam mentaatinya dan ia akan bersegera untuk mengerjakan sesuatu yang dicintai Robnya.
dengan ucapan dan perbuatan. Ia pun senantiasa mewaspadai, mewaspadai segala bentuk perbuatan maksiat. Ia Tegak. akan segera menjauhinya, benci dan marah pada pelaku kemaksiatan, meskipun perbuatan maksiat itu sangat dicintai nafsu dan terasa lezat. Baik, ya. Bapak Ibu sekalian ikan Allah, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang mahabbah. Mudah-mudahan ini jadi sebuah apa saya penyemangat ya teh ya dalam ibadah bahwa ternyata kita beribadah itu bukan hanya sekedar apa teh perintah, Nah, tapi ibadah ini adalah salah satu tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ingat Al-Baqarah 165. Ya, jangan sampai cinta kepada selain Allah melebihi cinta kepada Allah. Setara aja nggak boleh, apalagi sampai melebihi. Kemudian At-Taubah ayat berapa teh? ayat 24, Ustaz. 24. Jangan sampai kecintaan kita kepada keluarga, kepada rumah, kepada bisnis melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan jihad. Maka fatarabbasu, maka tunggulah. Nanti akan ada azab. Naudzubillah. Taib. Tadi juga sudah kita bahas tentang apa tuh teh? Tentang pembagian cinta. Masih ingat nggak? Bagian cinta masih ada, Ustaz. Yang dari Ibnu Qayyim. Yang dari Ya, apa tadi? Tolak mencintai Allah, ada empat. ada 4 Ya, ya. ada empat. Ya, satu. Mencintai eh melebihi segala. satu. Sebentar tadi. Masih kelihatan nggak share screen? Masih kelihatan Sersin, saya punya catatan juga Ustaz. Eh, masih ya? Masih. Ya. Tadi tuh. Ya, masih ya teh. Masih kelihatan ya. Nah Ya, ini contoh. Nah ini. Sebentar. Ini dia. Tingkatan mahabbah. ya. 4 tingkatan. Satu, mencintai Allah melebihi segalanya. Ini Segala. wajib dan inti tauhid. Hmm. Kedua, mencintai apa yang Allah cintai. Apa sholat, jihad, puasa, zakat, itu kan semua dicintai Allah. Maka cintai apa yang Allah cintai. Ini namanya kesempurnaan iman. Kemudian mencintai makhluk karena Allah. Ya, kita mencintai makhluk, boleh. Ya, tapi jangan sampai mengalahkan cintanya kepada Allah. Hmm. Jangan sampai gara-gara makhluk kita ninggalin sholat. Gara-gara cinta sama suami, ya kita melanggar perintah Allah. Jangan sampai cinta sama mertua, ya lalu kita melanggar apa yang dibenci oleh Allah. Ya cinta sama anak, akhirnya anak ya menyuruh membuat kita menjadikan melanggar larangan-larangan Allah. Maka cintai makhluk karena Allah. Ya boleh, ya dan jangan sampai melebihi cintanya kepada Allah. Ya, jangan sampai kecintaan kepada makhluk itu membuat kita jadi lalai dari perintah-perintah Allah. Kemudian ini yang bahaya nih, mencintai sesuatu itu sebanding atau melebihi Allah, maka ini ada syirik besar. Lanjut ya, Iya, iya Ustaz. ada pertanyaan? Oh, subhanallah. Ada Ustaz, ada dua Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Eh, Ustadz, apakah mencintai barang bisa terjebak pada syirik? Bagaimana bagaimana membedakannya dan mencegahnya karena jujur itu susah untuk melakukannya. mencintai barang. Mencintai barang, gini teh. Koleksi gitu kali Kita, Ustaz. gini, intinya mencintai barang itu apakah boleh? Sebenarnya mencintai barang itu boleh teh. Karena mencintai barang itu adalah fitrah manusia. Hmm. Itu ada di surat Al-Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal muqantir wal qanatir muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati minal an'ami wal hars. Ya, kalau dilihat surat apa tadi teh? Ali Imran 14. Ya, Al-Imran 14. Ya, ada nggak TTT artinya? Sebentar Ustaz. Al-Imran 14. Al-Imran ayat 14. Ya, ada Ustaz. Ya.
Dijadikan Coba. hikmah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga, berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, Tuh, di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Gaib. Ini kan manusia itu fitrahnya itu teh gitu loh. Ya, ada apa? Ada wanita, anak-anak, ya kan? Terus apa lagi? Harta. Ada emas, perak. Malah di sini dibilangin apa? Wal khail, kuda. Ya, kemudian ada lagi eh apa? Hewan ternak tuh. Jadi ini adalah fitrah manusia teh. Ini adalah fitrah manusia. Jadi intinya mencintai barang itu boleh, ya. Tapi masalahnya adalah ada tingkatannya. Sama misalnya gini teh. Tingkatan pertama ini boleh, maksudnya mubah, cinta yang wajar. Apa contohnya teh? Mencintai barang sebatas kebutuhan dan kemanfaatan, Ya, tanpa berlebihan dan tidak melalaikan kewajiban. Seperti teh. ya, ngerti Ustaz. Saya ulangi, kita Ya. kan lagi teteh punya tas kan, punya barang-barang branded, apalagi di Hongkong banyak, murah-murah kali. Ya, apalagi ibu-ibu yang suka barang-barang boleh aja, tapi cintailah barang-barangmu sebatas kebutuhan dan kemanfaatan. Nggak boleh berlebihan dan tidak melalaikan kewajiban. Jangan sampai sibuk ngelap-ngelap tas, lupa sholat. Ya, lu sibuk beli barang-barang, lupa bayar zakatnya. Ya, Hmm. makanya harta yang baik itu bagus jatuh ke tangan orang soleh karena orang tahu soleh itu tahu porsinya. Ya, makanya kata Ibnu Taimiyah, harta itu pada dasarnya tidak tercela. Yang tercela adalah ketika ia melalaikan dari Allah. Saya ulangi, ini kata siapa teh? Ibnu Ibnu Taimiyah. Taimiyah. Harta pada dasarnya tidak tercela. Ya, yang tercela adalah ketika ia melalaikan dari Allah. Hmm. Ya, jadi harta ini yang tercela adalah ketika melalaikan dari Allah. Contoh, mencintai rumah yang nyaman, boleh dong. Boleh. Ya, tapi akhirnya punya rumah nggak boleh berlebihan, nggak boleh sombong, nggak boleh melalaikan ibadah. Punya mobil bagus, boleh. Ya, boleh punya mobil bagus, tapi jangan sampai berlebihan, sombong, melalaikan ibadah. Pakaian indah, boleh. Furniture bagus, boleh. Jangan berlebihan, tidak sombong, tidak melalaikan ibadah. Ini cinta yang hukumnya boleh. Kedua teh, cinta makruh. Ya, yaitu apa cinta makruh? Mementingkan barang hingga menyibukkan hati, tapi masih menunaikan kewajiban. Ngerti nggak teh? Bingung. Ulangi. Terlalu mementingkan barang hingga menyibukkan hati, tapi masih menunaikan kewajiban. Ya, bukan. Misalnya, Oh. ya, ya misalnya dia punya barang mewah kan bagus, tapi akhirnya eh, apa? Jadi tidak bersyukur gitu teh. Hmm. Paham nggak teh? Ya, ya. Akhirnya eh, membicarakan harta terus menerus gitu. Dikit-dikit tas, dikit-dikit tas, dikit-dikit tas. Ya, jadi sombong gitu ya. Terus kalau rusak sedih gitu loh. Lagi sholat kepikiran. Ini jadi hukumnya apa teh? Makro. Makruh. Walaupun dia masih kerjain lah teh, paham nggak? Iya. Ha. Dia sholat, dia puasa, dia zakat. Tapi kalau ngomong sama orang yang diomongin barang mulu gitu loh. Ya,
Kalau barangnya ini dikit, masalah dikit, jadi masalah gitu nih. Atau nah ini yang haram nih teh yang ketiga nih, cinta yang haram. Apa? Ya tadi mencintai barang hingga akhirnya kewajiban kepada Allah terlalaikan. Ya, contohnya meninggalkan sholat karena sibuk ngurus harta. Nggak bayar zakat karena sayang sama hartanya. Bohong, curang demi mendapatkan barang. Bohong tadi curang supaya dapat barangnya. Ya, nggak sedikit mutus silaturahim karena harta. Ya, nah ini apa sih teh namanya contoh-contohnya. Jadi asalnya mubah ya teh, asalnya mubah. Tapi hati-hati bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Kalau makruh ya dia jadi kepikiran mulu barangnya gitu loh. Ya, ya, tapi kalau haram, waduh, ya dia akhirnya bisa mencari barang tersebut dengan cara yang haram, ya. Kemudian dia sombong, merendahkan orang lain, gitu. Nah itu pembahasannya ya kurang lebih begitu, ya. Mudah-mudahan sewajarnya saja ya. Lanjut. Ya, kemudian pertanyaan yang terakhir Ustadz, Ustadz ingin bertanya, penggunaan kartu kredit walaupun dibayar lunas tiap tagihan, apakah masih dihitung riba? Karena jika memesan hotel atau tiket harus memakai kartu kredit. Sebenarnya ibu-ibu, apa ya, kartu kredit ini kan kenapa ada ibu-ibu yang apa masih tetap mempertahankannya karena kan nggak jadi utang gitu ya teh ya, Iya, nggak jadi Ustadz. Nggak utang jadi ya, utang nggak jadi utang. maksudnya ya, dibayar lunas tiap Terus tagihan. ya terus juga karena ada beberapa transaksi yang kadang-kadang nggak bisa lepas dari kartu kredit ya. Mungkin Anda bisa menghindari kasus-kasus di Indonesia, tapi di luar negeri saya juga pernah dengar nggak bisa kalau nggak pakai gitu. Maka ulama ada beberapa pendapat. Yang pertama ada yang mengatakan boleh dengan syarat langsung lunas. Ya, jadi tidak terkena bunga deh. Ya, maksudnya langsung melunasi sebelum jatuh, Jatuh tempo. jatuh tempo. Ya, kemudian eh, seperti dari siapa Pak Ustadz? Ini ada seperti dari apa ya? Majma' Al-Fiqh Al-Islami, Oki ya, Oki itu ya. Oki itu kan ada teh ya Majma' Al-Fiqh Al-Islami, Oki ya. Ya. Itu membolehkan penerbitan penggunaan kartu kredit apabila terbebas dari bunga riba. Jadi mereka mereka yang membolehkan seperti juga ada fatwa dari disebutkan dari ulama tidak mengapa istilahnya menggunakan apabila pemilikan melunasi tepat waktu dan tidak terlambat hingga tidak terkena bunga gitu. Ya, Hmm. jadi ini yang mereka yang membolehkannya Kan, iya. ya. Syaratnya tidak ada bunga. Ya, jadi syaratnya gini teh, selama tidak ada syarat bunga di awal akad dan langsung dilunasi. Ya, ini jadi tidak ada syarat bunga di awal akad dan langsung dilunasi. Ya, kemudian jadi ada ulama-ulama yang membolehkan memang ya. Kemudian eh itu yang orang-orang yang membolehkan. Terus eh tapi juga tadi maaf ada dua berarti itu. Pertama kan boleh teh. Boleh, iya. Ya, boleh ya. Itu boleh. Jadi boleh ini. Kalau yang kedua itu boleh apabila apa sih apabila kalau kata Syekh Jibrin mah tidak ada syarat bunga di awal akad dan langsung dilunasi. Jadi hampir kayak model pertama sih gitu ya. Ya, intinya kalau yang pertama kan boleh dengan cara langsung lunas. Kalau yang kedua ya itu
boleh ya membolehkan penerbitan dan penggunaan kartu kredit apabila terbebas dari bunga riba ya. Pokoknya nggak ada bunganya gitu loh. Saya nggak tahu apakah ada yang model begitu gitu loh. Ya kalau yang pertama kan bayarnya sebelum jatuh tempo kan teh ya. Iya. Ya. Kemudian kalau yang ketiga ini pendapat yang mempermasalahkan ya. Ada ulama memakruhkan atau melarang meskipun langsung bayar karena beberapa alasan ya. Alasannya apa? Nah, inilah alasan-alasan yang tentunya eh, sebagai bentuk kehati-hatian gitu teh. Mm-mm. Paham nggak? Paham Ya, Ustaz, ya. Mm-mm. jadi apa sih ya? Apa ya pokoknya mungkin kalau bahas panjang sih itu Iya, panjang. Jadi kalau memang mau digunakan jangan keadaan yang biasa, harus benar-benar darurat gitu deh, paham nggak? iya paham Ustaz, ya. Iya, jadi kalau ada yang bisa nggak pakai nggak usah. Nggak usah, iya. Iya nggak usah ya, apalagi sekarang kan kayaknya zamannya mudah ya, Iya. zamannya gampang gitu loh. Makanya kita kalau mau pergi sesuatu coba dah. Saya pribadi bayar hotel ya apa nggak pakai gitu-gituan sih, langsung sekarang mah ya langsung apa sih cash cash gitu langsung, maksudnya langsung transfer lewat 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 rekeningnya gitu loh. Ya Iya. nggak Mm. ada pakai kartu-kartuan sih gitu loh. Ya wallahu alam ya, mudah-mudahan kita ya nggak make jauh lebih baik. Iya. Habis teh Masih satu ada lagi, satu nih Ustadz, baru boleh masuk. satu lagi ya, Boleh, boleh satu lagi Ibu boleh. dari Bu Hasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apabila menjual barang dengan bayarnya mencicil, kemudian harganya dilebihkan dari harga tunai, apakah masuk pada transaksi riba? Ya Dan ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Tapi apa? Ada yang membolehkan tuh karena jadi gini, ya apa? Kan ya apa gini. Kalau misalnya kalau misalnya gini Bu, kalau beli cash sekian, kalau beli kredit sekian, misalnya beli cash 7 juta, kalau diangsur jadi 9 juta. Gitu kan ya Teh ya. iya. Nah, ini eh, ada yang melarang karena membeli dengan dua harga Hmm. ya. Tapi ada yang membolehkan. eh jadi ada yang bilang pertama boleh gitu lah. Ini mayoritas ulama boleh Teh. Ya tidak. Jadi nggak mengapa orang berkata begini, harga tunaikan sekian, harga tunai sekian, harga kredit sekian. Lalu ia mengambil dengan salah satu harga. Jadi ini pendapat yang membolehkan, di antaranya pendapat Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan jumhur ulama. Hmm. Jadi membolehkan melebihkan harga karena kredit, ya Hmm. kredit. Cuman kredit itu yang nggak boleh di kita tuh karena udah beda teh, paham nggak? Beda. Iya, paham Ustadz. Jadi kalau di kita kan kredit gini, saya jual mobil, teteh beli ke saya, Hmm. saya jual ke leasing kan. Iya. Hmm. Teteh urusannya kan harusnya sama saya. Tapi jualnya yang usaha. Malah ke leasing. Nah, Iya, itu yang betul. salah di situ kalau di kita, paham nggak? Paham Jadi Ustadz. kalau saya punya jual, saya punya mobil nih. Teteh mau beli mobil saya nih, kalau cash 1 juta. Hmm. Kalau kredit sama saya 150. Boleh Pak Ustadz? Nah, saya malah jual ke leasing. Ya, Hmm. leasing terus teteh nanti urusannya ke leasing. Itu yang nggak boleh. Iya. Ya, nah, jadi kalau dilihat dari fatwanya sih boleh kebanyakan ulama. Tapi yang nggak boleh itu karena di Indonesia itu ya itu yang diapain? Dioper ke tangan ketiga lah ya tuh ya. Nah, Dioper ke tangan ketiga gitu. Itu pendapat yang menyatakan boleh. Kalau pendapat yang nggak boleh ya karena tadi menawarkan dua harga ya. iya. Dua harga ya seperti pendapat Ibnu Hazm itu nggak boleh ya. Iya. Dan emang ulama berbeda pendapat tentang ini ya. Jadi kalau misalnya nggak mampu mah ya nggak usah lah ya. Mendingan nanti nungguin cukup baru beli biar nggak ada khilaf. Wallahu a'lam. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat.
Mudah-mudahan makin cinta dalam menjalankan perintah Allah ya. Sholat, Iya. puasa, ibu berbakti sama orang tua, sama suami. Kenapa lakukan itu? Karena Allah perintahkan. Dan itu bukan hanya sekedar kewajiban, itu adalah bentuk daripada mencintai perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti mencintai Allah. Semoga pahalanya jadi double ya, karena bukan hanya menjalankan perintah tapi karena cinta. Allah barik fiik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Teh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.